Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya, jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena dokter ngeyel ya dokter gendeng. Ngeyel gendeng. Manusia mana sih guys yang bisa menolak kalau dikasih uang 50 miliar cuma untuk pergi ke Solo untuk memohon maaf dan berdamai dengan Pak Jokowi. Karena menurut betina yang satu ini, yang jadi saksi adalah anaknya. Betina yang satu ini, si munafik ini, yang diandalkan hanyalah bibir atas dan bibir bawahnya. Kedua bibir yang sangat berbisa guys. Ada yang percaya omongan Tifa seperti ini ya? Masuk akal tidak ya? Yang ini Tifa ini tersangka ngapain harus ke Solo ditawari uang 50 miliar kayak gitu? Ada yang percaya? Saya yakin kalau yang percaya ini Anda adalah orang-orang yang memang sudah benci dengan Jokowi. Ya, orang-orang yang netral seperti saya, yang sebenarnya yang membela kebenaran ya nggak akan percaya omongan seperti itu. Nggak mungkin itu terjadi. Dokter Tifa, kenapa Gri? Selama ini jarang muncul ya bersama Roy Suryo. Biasanya mereka berdua terus. Nah, belakangan kita hanya lihat Roy Suryo seorang diri berikut pengacara dan tim horenya. Tifa kemana Gri? Itulah. Aku sekarang nemu Tifa lagi di podcastnya kelompok mereka. Bahas apa Gri? Bahas banyak hal tentang konon katanya Tifa ditawari uang 50 miliar. Demikian juga Roy Suryo ditawarin uang 50 miliar. Siapa Gri? Apa yang nawarin Gri? Oh, ada juga, harusnya dia pengen bebas nyuap atau nyokok 50 miliar. Loh, ini kok hebat sekali ini manusia. Kita lihat aja dulu apa kata dia. Cengedot. Bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh. Di salah sebuah restoran begitu, saya mengundang para tokoh. Nah, itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah, sekarang ini Nah, selesai. Nggak mempan katanya. Mereka dibujuk oleh timnya Jokowi dibayar 50 miliar. Di samping kemarin dibujuk untuk RJ. Siapa yang bujuk kalian untuk RJ? RJ kalian itu ditolak sama Pak Jokowi. Kemudian kalian memframing seolah-olah timnya Pak Jokowi bayar 50 miliar. Siapa yang mau bayar? Ya, logikanya juga nggak nyambung. Kalian tersangka, kalian yang sedang menghadapi proses hukum, terus kemudian orang lain bayar kalian gitu untuk damai. Loh, kok aneh? Jaka sembung naik andong bawa golok, apa Gri? Nggak nyambung blok. secara jelas, gamblang, terus terang, cetowelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu, dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak berjalan sebagaimana rencana mereka, muncullah iming-iming soal uang. Iming-iming uang. Muncul tuh periode iming-iming Serius soal nih, uang. Oh iming-iming. iya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu. Nah, ya kita nggak tahu ya. Karena Itu datang ke sana, lu ngapain ke sini? Waduh, Tifa. Katanya Pak Jokowi menghindari pengadilan, takut masuk persidangan.
Hei, yang berkali-kali minta kasus ini di stop itu kau sendiri, Tifa. Kau sendiri sama Roy Suryo dan Refli Harun. Kalian sendiri yang minta kasus ini dihentikan. Pak Jokowi tidak pernah mau menghentikan kasus ini. Kalau memang Pak Jokowi mau menghentikan kasus ini dan beliau tidak mau masuk pengadilan, ya beliau tinggal cabut laporan. Ngapain? Ngapain nunggu kalian minta maaf kalau memang Pak Jokowi nggak mau masuk pengadilan? Dan logikanya, Tifa ya, ini logikanya Tifa. Kalau Pak Jokowi tidak mau masuk pengadilan, ya mana mungkin Pak Jokowi mau lapor ke Polda Metro Jaya di awal. Pastikan beliau sudah tahu konsekuensinya. Kalau beliau melapor, pasti nanti wajib hadir di persidangan. Dan beliau sudah komitmen akan hadir di persidangan. Makanya kau tunggu aja nasib kau di persidangan. Kau takut kan di penjara 12 tahun? Nah, takut kan? Dan mengenai nomor handphone yang menghubungi kau menawarkan 50 miliar. Kau nggak curiga kalau yang menghubungi kau itu kawan kau sendiri, dari teman-teman lingkaran teman-teman kau sendiri? Gunanya apa? Untuk membuat cerita-cerita, drama-drama untuk menyerang Pak Jokowi, ha? Kau tidak memverifikasikan itu nomor dari siapa? Kau tidak memverifikasikan? Hah? Aduh, udahlah. Nggak usah kau muluk-muluk cerita sana-sini Jokowi takut pengadilan. Nggak ada. Jokowi takut pengadilan, nggak ada. Kau tarung sana di pengadilan nanti. Pak Jokowi sudah menanti kalian di pengadilan nanti ya. Momen ketika Roy Suryo dituduh Ranggan cuma jadi boneka pesanan politik. Yang kedua saya bilang, dengan segala macam proses yang sudah dilakukan oleh tim Mas Roy ya, selama ini misalnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rifai, CLS 2 kali ya di Solo, kemudian ke MK ditolak juga kan, kemudian sudah ke ini lagi Mbak, ini nggak punya legal standing juga dia. Ya, tunggu Mas, ke DPR RI juga sudah ke Komnas HAM juga ya, semua lembaga-lembaga sudah dikunjungi, tapi tidak satu pun hasilnya sesuai harapan tim Mas Roy. Satu. Kemudian yang begini, kalau ini berlarut, memang ada indikasi Mbak Ayah, ada indikasi besar bahwa memang kasus ini murni kasus skenario politik di belakang layar ya, yang dimana Mas Roy ini adalah wayang-wayang yang memainkan peran-peran dengan sebuah target politik jangka panjang, khususnya. Baca dong, baca. Baca kuhap baru dan KUHP baru. Kasusnya. Ini nggak update, ini seorang lawyer nggak ngerti hukum. Yang kelima, Saya mau dengar yang kelima. kasusnya. Ini advokat kok minta dihentikan kasusnya. Berarti Anda tidak mau bekerja. Seharusnya Anda tantang, ayo challenge, maju ke pengadilan. Sebetulnya Yang menilai Anda tidak kinerja saya menampilkan itu diri sebagai klien seorang saya, advokat yang membela bukan saudara. Roy Suryo, menurut saya. Dan dalam kode advokat, kinerja rekan sejawat tidak boleh dikomentari terlalu jauh. Kalau saudara mau bekerja membela klien saudara, kerja saja. Baik. Bahwa setiap advokat punya kebijakan tersendiri, Ya, tolong punya cara jangan sendiri. ada Nggak bisa begitu. penyerangan secara personal. Saya Baik. tadi tidak Sudah ada menyinggung kerjaan saudara. poin-poin yang ingin Anda sampaikan sudah habis? Klien saya aja Oke, baik. puas Saya dengan persilakan kinerja Pak saya. Refli. Cukup. Ya udah ya. Ya, cukup, terima kasih. Ya. Baik. Boy sudah, Bang Boy sudah selesai ya? Oh, sudah selesai. Boy. Saya Ini persilakan Boy ya. terkait dengan Boy. proses upaya hukum dari pihak Anda Ya ini saya mau sebenarnya. jelaskan. Silakan Bang ya. Refli. Buat Boy ya, ini susahnya kalau nggak update ya begini nih. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama.
lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.